Orang zaman dulu itu meyakini jika santet ini merupakan media membunuh paling ampuh untuk mematikan lawan-lawannya. Nah, pokoknya intinya orang yang terkena santet ini wes dapat dipastikan dia ini akan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujiati dan selamat datang kembali di channelku. Guys, apa kabar nih? Masih tetap jaga kesehatan kan? Masih tetap di rumah? Atau udah jalan-jalan? Tapi ya kalau masa pandemi kayak gini, kalian mau jalan-jalan, ya mau jalan-jalan kemana? Hiburan loh gak ada. Di tempatku itu ya biasanya banyak loh hiburan. Setiap tanggal berapa itu pasti ada hiburan rakyat kayak reog, kayak gitu. Pokoknya hiburan-hiburan tradisional itu ada. Tapi sekarang itu ya sudah nggak ada. Nah, ngomong-ngomong soal hiburan ya, emang di Indonesia ini banyak banget berbagai jenis hiburan. Yang beraneka ragam tuh nggak cuma suku, bangsa, bahasa, budaya, tapi juga hiburan tuh beraneka ragam. Tapi nih ya, asal kalian tahu, ternyata mitos-mitos dan misteri itu juga beraneka ragam, banyak banget. Termasuk jenis-jenis makhluk gaib di Indonesia itu juga ternyata tuh banyak banget. Nah, salah satunya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ini salah satu jenis makhluk gaib yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Apa? Kalian tahu? Banaspati. Jadi pengertian dari Banaspati sendiri itu tuh sebenarnya di kalangan masyarakat itu juga masih menimbulkan perdebatan. Banyak sekali perbedaan pendapat antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Ada yang menganggap masyarakat itu ada yang bilang, oh enggak, ini tuh jenis hantu. Tapi sebagian lagi bilang, oh kue itu salah. Ini tuh yang bener itu siluman. Nah, sebagian lagi bilang, enggak, sing bener aku loh, ini tuh santet yang bener itu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya makhluk apa sih yang dinamakan Banaspati ini? Yuk mari kita simak atau kita bahas satu persatu di video kali ini. Yang pertama kita lihat dulu pengertian menurut Wikipedia ya. Menurut Wikipedia, Banaspati sendiri adalah sebuah hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Oh, kalau menurut Wikipedia itu pokoknya intinya ini tuh hantu yang bentuknya itu kayak api. Nah, sedangkan menurut beberapa artikel dikatakan Banaspati merupakan jelmaan dari ilmu hitam santet pada malam hari. Nah, santet yang dikirim pada malam hari itu menjelma seperti itu, Banaspati atau bola api. Sama saja ya, bola api intinya. Di beberapa kalangan ada yang mempercayai bahwa ini adalah jin ifrit suruhan manusia. Nah, ada yang bilang juga ini tuh suruhan manusia. Ya sama aja, santet tadi kan juga suruhan manusia, kayak gitu kan. Berarti intinya ya, yang dapat aku simpulkan bahwa Banaspati ini adalah makhluk halus yang berbentuk api, berelemen api. Bisa aja ini tuh sebuah santet yang terlihat pada malam hari yang merupakan suruhan dari manusia. Kayak gitu. Ya emang sih santet kan emang kiriman dari manusia kan kayak gitu ya. Tapi jangan salah ya, kadang kalian lihat kayak api terbang terus kalian ngiranya Banaspati ternyata flare gun. Yang sekarang banyak kan flare gun kayak gitu. Dikiranya wah aku nangkep penampakan nih Banaspati, ternyata flare gun. Ya enggak, berarti enggak semuanya yang kalian lihat itu Banaspati ya. Pokoknya kalian harus memastikan dulu kalau kalian nanti bisa-bisa kena hoax loh ya. Nah, jadi intinya itu tadi. Banaspati itu merupakan roh jahat atau ilmu santet. Berarti gitu ya pengertiannya. Pokoknya intinya terbentuk dari api. Nah, untuk bentuk-bentuknya sendiri itu Banaspati ini ada beberapa versi loh. Beneran, ada beberapa versi yang mengatakan tentang bentuk-bentuk dari Banaspati. Apa saja? Jadi aku akan jelaskan di sini ya bentuk-bentuknya. Versi pertama mengatakan jika Banaspati ini tuh sebenarnya memiliki postur yang sama dengan manusia. Yang membedakan hanya dia ini matanya merah menyala, merah gitu, bukan merah pakai softline enggak, tapi ya merah, bukan karena iritasi ya enggak, pokoknya merah menyala, empan ngono. Nah, terus dia ini bertanduk, enggak punya hidung, dan mata yang merah menyala tadi itu cuma satu, enggak dua, ya koyo dajal ngono kan ya, matanya satu, dan cerita-cerita ya kan. Nah, yang lebih membedakan lagi adalah kalau manusia kan kakinya di bawah, kepalanya di atas. Nah, kalau ini dikatakan kepalanya yang di bawah dan kakinya di atas, yo mirip-mirip jambu mente. Apa sih jambu mente bahasa Indonesianya? Jambu monyet ya, ya gitu. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Dan ini dikatakan
kepalanya ini berkobar, apinya itu berkobar gitu. Jadi kepalanya itu mengeluarkan api yang berkobar di bawah. Nah kayak gitu, berarti yang melayang itu kan apinya kayak gitu kan. Nah terus ini itu dikatakan mereka itu biasanya hidup di tempat-tempat gelap, kayak di dalam tanah. Loh kok bisa? Ya bisa aja, karena mereka ini dikatakan memiliki ajian pati geni. Aku sendiri juga nggak begitu ngeh apa itu ajian pati geni. Yang jelas nih ajian kayak ilmu hitam gitu ya mungkin. Aku juga nggak tahu, kalau kalian ada yang tahu ini ajian apa, kalian tolong tulis di kolom komentar. Nah terus gimana kalau di dalam tanah keluarnya? Jadi katanya mereka itu keluarnya membuat sebuah terowongan gitu. Nanti lewat terowongan kayak gua-gua gitu, mereka itu bisa keluar. Nah, mereka ini juga menyukai seseorang yang memiliki emosi yang berlebihan atau marah yang meledak-ledak. Jadi kamu nek marah kayak ngamuk-ngamuk gitu, kamu itu disukai. Dikatakan emosinya itu merupakannya makanan dia. Jadi emosimu tuh kayak dimakan. Kamu semakin meledak-ledak, maka dia itu akan semakin kenyang. Warek ndelep kowe emosi marah-marah gitu, dia warek dewe kayak gitu. Nah selain itu dikatakan juga bila seseorang yang melihat itu, orang ini bisa menjadi gila. Nah, hebat ya. Jadi kalau seseorang melihat Banaspati ini, orang ini akan menjadi gila. Kamu dalam set gitu, tiba-tiba kamu ketawa-ketawa sendiri. Nah sedangkan di versi lainnya itu mengatakan jika ini tuh menurut apa ya, orang Jawa kuno gitu ya, Banaspati itu dikatakan sesosok hantu penghisap darah. Kayaknya kalau aku sebut hantu kurang pas ya. Nah hantu kan biasanya kita terinspirasi dari arwah gitu, atau kita sebut aja siluman. Jadi ini sesosok siluman penghisap darah. Nah bentuknya itu katanya kecil, berwarna hitam, berwajah mengerikan, dan memiliki taring. Ya jelas ya memiliki taring gitu kan. Tadi katanya sesosok siluman yang menghisap darah, jadi otomatis dia itu punya taring untuk menghisap si mangsanya tadi. Nah mungkin kalau di film-film barat atau di daerah Eropa gitu, ini tuh sejenis vampir atau Dracula gitu ya. Tapi bedanya gini, kalau vampir atau Dracula kan pasti digambarkan seseorang cowok yang ganteng, keren gitu kan. Itu loh kayak film-film ganteng-ganteng serigala itu tuh, kalian lihat toh vampirnya, ya ampun itu kan ganteng-ganteng. Atau di Twilight itu kan vampirnya ganteng-ganteng. Nah ini enggak, malah digambarkannya sesosok yang mengerikan gitu tadi kan. Nah terus yang membedakan selanjutnya adalah kalau vampir itu menyukai darah atau menghisap darah manusia yang masih hidup. Namun kalau makhluk yang satu ini tuh menghisapnya darahnya manusia yang sudah meninggal. Dia nggak suka menghisap darahnya manusia yang masih hidup. Jadi kemungkinan kayak korban kecelakaan gitu ya, maaf ya, mungkin kayak korban kecelakaan terus sudah meninggal, nah masih di situ tuh darahnya dihisap, mungkin kayak gitu. Aku ya kurang paham. Pokoknya intinya dia itu suka menghisap darah manusia yang sudah tidak hidup alias sudah mati. Nah terus kan tadi ada orang yang beranggapan bahwa ini itu merupakan santet kan. Nah ternyata itu emang ada santet jenis ini, namanya santet Raja Banaspati kalau nggak salah. Nah ini tuh katanya adalah ilmu santet tingkat tinggi, dimana itu tidak sembarangan orang bisa menguasai ilmu ini. Pokoknya ilmu ini tuh yang paling the best daripada santet-santet yang lain gitu. Pokoknya tingkatannya paling level dewa lah kayak gitu. Nah katanya orang zaman dulu itu meyakini jika santet ini merupakan media membunuh paling ampuh untuk mematikan lawan-lawannya. Nah, pokoknya intinya orang yang terkena santet ini wes dapat dipastikan dia ini akan meninggal. Pokoknya lebih ampuh daripada jenis-jenis yang lainnya gitu. Menurut mitos yang beredar ya, santet ini atau media santet ini itu adalah telur kampung yang baru pertama kali keluar dari induknya, atau intinya itu telur pertama dari ayam kampung tersebut. Nah, kemudian telur ini akan dimantrai. Setelah dimantrai, telur ini ditaruh di atas bara api. Tapi kalian jangan mikir, telurnya taruh di atas bara api terus mateng lah gitu jadi telur panggang. Enggak. Setelah telur ini ditaruh di atas bara api, anehnya telur ini nanti akan meletus. Nah, pada saat meletus itulah nanti akan keluar bola api. Nah, bola api inilah yang kemudian langsung menuju ke rumah si target dari santet itu tadi. Nah, karena keganasan dari ilmu santet ini ya, sebenarnya santet ini tuh katanya nggak digunakan untuk sembarangan orang. Ini tuh biasanya hanya untuk mempertahankan kehormatan seseorang. Kalau misalnya rumah tanggamu diganggu pelakor, nah terus kamu ingin mematikan si pelakornya itu, tapi ya amit-amit juga baik ya, ini tuh dosa. Nah ini biasanya kayak gitu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, kayak gitu juga bisa. Pokoknya
untuk mempertahankan harga dirinya. Nah, sekali santet lawannya itu langsung meninggal. Nah, coba kalian sekarang gini, kalian cari di Google ya, kalian ketik gitu, pasti ada nanti santet Banaspati, pasti akan ada orang yang mengaku-ngaku, aku ini bisa loh mengajari jenis santet ini. Tapi sebenarnya ya, katanya santet itu sangat sulit untuk dipelajari. Dimana untuk mempelajarinya saja membutuhkan 9 tingkatan. Nah, ilmu-ilmu hitam itu mungkin juga ada tingkatannya. Mungkin loh ini aku belum belajar, gak mau belajar kayak gitu. Jadi ini tuh sangat-sangat sulit untuk dipelajari. Sehingga kalau kalian lihat ya di internet ada yang ngaku gitu, terus aja percaya. Kemungkinan tuh mereka itu menipu. Ya mana mungkin ilmu-ilmu kayak gini diberikan di internet kan. Padahal biasanya orang yang memiliki ilmu kayak gini tuh cenderung tertutup dan gak mau menunjukkan kalau mereka itu punya ilmu kayak gini. Nah, untuk ilmunya sendiri selain dipelajari itu tadi melalui ritual yang sangat sulit dan harus melalui 9 tahapan atau 9 tingkatan itu tadi, ilmu ini ternyata dapat diturunkan secara turun-temurun. Tapi ini tuh juga ada syaratnya, dimana si keturunan ini harus memiliki silsilah yang jelas dengan si pemilik ilmunya tadi. Jadi nek misalnya kamu cuma mengaku-ngaku, aku ya dulure loh, aku ya saudara nih, dia itu sebenarnya pamannya, temennya kakekku, kayak gitu, nggak bisa. Harus ada silsilah yang jelas. Oh, aku ini cucunya, oh aku ini buyutnya. Nah, kayak gitu, itu mungkin baru bisa diturunkan. Iya, aku ingat ya, sebelum aku tutup videoku kali ini, aku tuh ingat dulu ya, kalau nggak salah aku tuh waktu SD, aku lupa deh, gak kelas 4 juga kelas 3, aku pokoknya masih SD. Aku sama bawa ibu aku ya, habis isak kalau nggak salah itu cari makan kan. Pas pulangnya itu kan di deket rumah aku tuh ada persawahan yang luas gitu. Nah, kita kan naik motor bertiga ya, aku di depan, bapakku, terus ibu aku. Karena orangnya kecil, dari kecil juga masih kecil, pokoknya aku taruh di depan. Pas lewat persawahan itu kan aku dari selatan ke utara. Nah, di situ tuh aku lihat, aku ngadep ke timur gitu. Di tengah persawahan itu kan los-losan kayak gitu, terbentang luas gitu ya. Jadi aku lihat kayak ada bola api gitu yang terbang. Sumpah, aku masih eling, sampai sekarang di kepala gue masih ada, masih ingat. Itu dari arah utara ke selatan gitu, dia terbang perlahan seret kayak gitu. Nah, terus aku kan bilang ya sama orang tua aku, sama bapakku, bapak, aku kok lihat toh tadi ada api yang terbang. Terus bapakku bilang apa? Bilang gini dia tuh, alah paling gue orang itu loh bakar damen. Kalian tahu damen itu loh, jerami. Paling itu orang bakar jerami. Nah, terus aku ngeyel kan, aku tuh tetep gitu mengeyel bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya aku mengeyel, bilang, uduh, kok uang itu kok jalan loh, itu tuh jalan. Nah, terus bapakku bilang gini lagi, oh alah paling orang ini apa lihat air kan, kalau orang di sawah itu ada toh yang mengairi sawahnya malam-malam, itu tuh senter. Terus aku beli senter kok ada api-apinya kan kayak gitu kan. Soalnya pas zamanku itu obor itu wis gak zaman, jadi kalau obor ya nggak mungkin. Terus ukurannya itu juga besar, jadi kan aku ya ternyata setelah aku besar aku tuh baru ngeh ya, oh apa ini ya dinamakan Banaspati kayak gitu. Mungkin loh ya, ini mungkin benar, soalnya aku waktu itu juga masih kecil. Nah, jadi demikian tadi sedikit cerita mengenai salah satu makhluk gaib legend di Indonesia. Tapi tentu setiap daerah sebenarnya punya sebutan sendiri-sendiri ya untuk hantu jenis ini. Kalau di tempat kalian namanya apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian punya cerita yang menarik tentang ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar pengalaman-pengalaman kalian mengenai cerita ini. Kalau kalian menyukai video aku kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe agar kedepannya aku bisa lebih semangat lagi gitu ya membuat kontennya. Oh ya, kalau kalian punya ide-ide selanjutnya tentang apa teori-teori konspirasi serial killer yang ingin aku sampaikan di video aku, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM di Instagram aku di Nurul November, atau kalian aja Nurul November atau Sipe gitu pasti keluar. Kalian bisa langsung DM di situ, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.